ya. Temannya hari ini siapa yang tidak masuk? Riko, kenapa Riko? Riko ada yang tahu Riko kenapa? Pulang kampung kata lari. Kalau Aisyah? Sakit apa Aisyah? Sakit panas. Oke, kita doakan mudah-mudahan Aisyah cepat. Ada yang tahu hari ini kita mau ngapain? Nggak tahu. Sebelah sini tahu kita mau ngapain? Enggak. Yang tengah tahu tidak kita mau ngapain? Ini kita akan membuat atau menyusun keyakinan kelas. Apa sih Bu Guru keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu dibuat supaya kelasnya aman, tertib, bersih, tidak berisik, tidak berantem. Siap semuanya membuat? Tuliskan dulu, kita akan membuat apa tadi namanya? Keyakinan keyakinan kelas. Coba diulang sama-sama. Keyakinan kelas. Bu Guru punya beberapa gambar yang akan ditempel di papan tulis. Nanti anak-anak boleh memilih gambar mana yang paling kalian suka. Ya, lihat suka ikan. Ada yang suka ikan, ada yang suka apa lagi? Ada yang mau bantu Bu Guru 2 orang? Sama lagi, oh kalian. 2 orang. Dila sama Ayla. Yang lain bawa dulu, terima kasih. Pegang ini. Dia pegangin dia. Bentar ya, Ibu tempelin dulu biar klik. Nah, gambarnya. Dari gambar yang paling kirinya anak-anak. Di sini ada gambar tentang ini banyak gambarnya nih. Mana ya? Mau dari mana? Dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Ini di sini ada gambar murid-murid sedang membersihkan kelas. Kalau anak-anak suka kelasnya bersih, suka kelasnya tidak ada sampah, rapi, boleh pilih gambar yang ini. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah gambar ada anak murid sedang belajar dengan sungguh-sungguh, biar pintar, biar bisa. Kalau anak-anak suka dengan belajar dengan sungguh-sungguh, biar pintar, biar bisa, biar cerdas, boleh pilih gambar yang kedua. Lalu gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga gambar apa? Gambar yang ketiga ada anak murid sedang berjajar rapi pakai seragam. Kalau anak-anak suka pakai seragam dengan rapi sesuai jadwal, boleh pilih nomor 3. Selanjutnya nih ada lagi. Yang ini lihat semuanya duduk rapi, mendengarkan Bapak Guru menjelaskan dan membaca buku. Kalau anak-anak suka kelasnya tertib, belajar dengan tertib, boleh pilih nomor 4. Dua lagi ya. Kalau
Siapa yang suka simpan sampah di kolong meja? Siapa yang suka simpan sampah di kolong meja? Kolong mejanya bersih? Oke. Kalau anak-anak belajar sungguh-sungguh berarti kelasnya tidak ngobrol kalau lagi belajar. Kalau cinta kerukunan berarti harus sayang sama teman. Berantem boleh gak? Boleh gak? Siap semuanya? Siap? Siap melaksanakan keyakinan kelas? Kalau melanggar, jadinya gimana? Ini kan udah kita buat sama-sama. Anak-anak yang pilih, mau dilaksanakan tidak? Siap semuanya? Betul? Benar? Yakin? Benar? Yakin? Mau dilaksanain? Oke, terima kasih anak-anak. Mulai besok kita akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Besok pakai baju apa yang tahu? Putih. Terima kasih anak-anak semuanya sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Balongsari 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Balongsari 1. Di awal pertemuan kita kali ini saya akan mengucapkan terima kasih banyak atas segala keikhlasan dan keridoannya meluangkan waktu untuk kita sharing bersama. Hari ini saya akan sharing mengenai diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya sudah saya terapkan di kelas dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu menjadi salah satu role model untuk kelas-kelas yang lainnya. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 6. Alhamdulillah sudah menginjak bulan keempat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman yang lain di sini nanti akan segera mengikuti pendidikan guru penggerak juga, dan akhirnya semua guru di SDN Balongsari 1 bisa lulus sebagai guru penggerak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu kegiatan yang fungsinya untuk sharing kepada teman-teman apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Sebelum kita ke budaya positif, saya akan sedikit memaparkan tentang berbagai materi yang sudah saya pelajari. Materi pertama yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, melahirkan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah wadah untuk membangun otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial, sehingga manusia bisa merdeka secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. KHD juga menegaskan bahwa dalam mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara,
kita guru adalah sebagai pamongnya anak-anak. Kita itu diibaratkan sebagai petani yang menyemai dan menanam benih. Bagaimanapun benihnya, petani pasti akan berusaha menjaganya, merawatnya sebaik mungkin untuk menghasilkan hasil panen terbaik. Begitu juga dengan kita guru, kita harus berusaha sekuat mungkin bagaimanapun karakter anak, bagaimanapun minat dan bakat anak, kita harus bisa mengarahkan mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara karakter. Jadi kalau yang saya pahami dari modul pendidikan Ki Hajar Dewantara dulu, saya itu sering dengarnya manusia, anak kecil itu seperti kertas putih yang bisa kita coret-coret. Ternyata pemahaman kita yang itu tuh salah. Ya, ternyata pemahaman anak sebagai kertas putih itu ternyata pemahaman kita itu salah. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah punya garis-garis samarnya sendiri. Mereka sudah punya bekal sendiri secara lahiriah. Mereka sudah punya minat sendiri, mereka punya bakat sendiri. Kita sebagai guru tugasnya mengarahkan, menebalkan garis-garis samar tersebut. Jadi jangan berharap, jangan terlalu memaksakan. Kalau misalnya si anaknya tidak bisa menggambar, tidak suka menggambar, hayu dipaksa untuk bisa menggambar, capek jadinya. Jadi memang Ki Hajar Dewantara berpesan kita harus jeli melihat minat dan bakat anak sehingga tidak salah dalam menuntun mereka. Kemudian juga Ki Hajar Dewantara menjelaskan ketika kita mengajar harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa? Misalnya kita itu masyarakat pertanian, maka pembelajaran yang cocok untuk anak-anak di SD kita adalah tentang pertanian. Tidak cocok ketika anak-anak pertanian diajarkan tentang kelautan. Gak akan ngerti karena mereka tidak pernah melihat secara langsung. Kemudian kalau untuk kodrat zaman, insya Allah di SD kita sudah banyak yang menggunakan, sudah hampir semuanya. Kita sudah bisa menggunakan gadget. Ya, jadi anak-anak itu memang zamannya saat ini adalah pendidikan abad 21. Mereka tidak akan bisa lepas dari gadget, dari handphone, laptop dan sebagainya. Kita tidak bisa melarangnya, tidak bisa membendungnya, kita hanya bisa mengarahkannya. Selanjutnya, nah, untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai filosofi KHD tadi, terdapat 5 nilai dan 5 peran guru penggerak. Sebetulnya tidak hanya guru penggerak yang mempunyai nilai ini. Semua guru juga pasti akan nanti ke depannya harus punya nilai-nilai ini. Yang pertama, nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Pembelajaran di kelas harus disesuaikan dengan keinginan murid, bukan keinginan guru. Gurunya mau santai aja, gurunya mau gampang aja, tidak bisa. Tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Makanya harus berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu salah satu caranya dengan kita sharing apa kelebihan dan kekurangan yang telah kita lakukan dengan teman-teman di kelas. Kalau misalnya di SMP itu kan ada MGMP mata pelajaran. Kalau di kita sesama guru kelas. Kemudian mandiri di sini misalnya guru-guru itu mengikuti berbagai pelatihan secara mandiri, tidak harus ditugaskan oleh sekolah. Sekarang kita sudah banyak mengikuti webinar dan lain sebagainya untuk menambah hazanah pengetahuan. Kemudian kolaboratif dari arti katanya adalah bekerja sama. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan pendidikan seperti yang dijelaskan oleh KHD tadi. Selanjutnya adalah inovatif. Inovatif pastinya guru harus terus berkembang, berinovasi, menciptakan pembelajaran yang kreatif. Kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Contoh komunitas praktisi adalah seperti kita saat ini. Kita adalah komunitas guru-guru kelas dan ada guru mata pelajaran. Ketika kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, itu termasuk ke dalam komunitas praktisi. Lanjut. Nah, untuk menyusun visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya, biasanya visi sekolah kan dibuatnya oleh kepala sekolah saja. Kadang kita sebagai guru juga nggak tahu visi sekolah kita apa.
Nah, di guru penggerak kami diajarkan untuk membuat visi. Visi itu penyusunan visi sekolah menggunakan metode apresiatif inquiry. Seperti apa metodenya? Metode apresiatif inquiry itu adalah metode yang melihat kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah kita. Jadi misalnya nih, sekolah kita itu anak-anaknya hebat di dalam bidang apa? Guru-gurunya jago di bidang apa? Fasilitas yang tersedia di sekolah kita apa saja? Itu bisa dijadikan visi sekolah untuk kedepannya. Kemudian menggunakan tahapan bagja. Nah, tahapan bagja ini adalah alur bagaimana kita menyusun visi supaya bisa menjadi visi sekolah yang bisa dijalankan oleh seluruh guru dan masyarakat sekolah lainnya. Nah, adapun tahapan bagja adalah yang pertama buat pertanyaan. Buat pertanyaannya, apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita miliki, seperti itu. Hal-hal yang mudah dulu, kita punya kelebihan apa saja. Misalnya, Pak Ulung punya kelebihan di olahraga, dituliskan semua kelebihannya. Pak Hendrik punya kelebihan di mana, dituliskan. Begitupun dengan anak-anak kita, biasanya anak-anak kita juara di bidang apa? Atau mungkin mereka rajin, santun, agamanya bagus. Nah, itu bisa menjadi landasan bagaimana kita membuat visi sekolah. Nah, adapun pengertian dari budaya positif adalah dengan penerapan tahapan bagja tadi, maka terlahirlah visi sekolah, kemudian akan tercipta kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang biasa dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, dengan terciptanya budaya positif, maka akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sebetulnya, kata-kata yang ada di sini itu semuanya sudah dijalankan oleh Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu wali kelas pasti punya peraturan di kelas, ya kan? Punya peraturan, tidak boleh buang sampah sembarangan, tertib di kelas, melaksanakan piket. Hanya saja di sini ada istilah-istilah baru. Istilah-istilah itu dinamakan budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif memerlukan waktu yang lama, tidak bisa secara instan. Tapi dengan konsistensi insya Allah semuanya akan tercapai dengan baik. Misalnya yang saya jalankan yang pertama adalah keyakinan kelas. Biasanya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, keyakinan kelas itu saya yang buat. Jadi udah langsung ditempel nih, peraturan kelas. 1, tertib. 2, mengucapkan salam. Seperti itu saya yang buat. Tapi ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, peraturan kelas atau keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi yang saya lakukan adalah karena saya kelasnya kelas 1, saya sediakan gambar-gambar yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Saya tempel di papan tulis. Misalnya gambar kelas yang bersih, gambar pembelajaran yang tenang, gambar hidup rukun, itu saya tempel di papan tulis. Kemudian anaknya saya kasih kertas berbentuk love, mereka boleh menempelkan di mana saja di gambar yang paling mereka suka. Nah, akhirnya dari situ nanti yang pilihan terbanyak itu akan menjadi keyakinan kelas kita. Kenapa anak-anak juga harus ikut menyusun keyakinan kelas? Supaya mereka jadi lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dipilihnya. Karena kalau misalnya kita yang buat, ditempel, mau dibagus-bagusin kayak gimana juga belum tentu mereka baca peraturan atau keyakinan kelas kita. Jadi yang betul, yang baik, yang positif adalah keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Begitu juga untuk misalnya keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Sebaiknya kita buat sama-sama dengan kepala sekolah, guru, murid, dan warga sekolah lainnya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya caranya harus seperti kelas 1 itu agak merepotkan. Kalau untuk keyakinan sekolah kita bisa menggunakan dengan cara angket. Karena kakak kelas kan udah bisa baca, udah bisa ngisi angket dengan benar. Jadi kita bisa pakai angket. Nanti suara terbanyak itu yang akan menjadi keyakinan sekolah kita. Yang saat ini sudah kita laksanakan adalah seperti yang
diusulkan oleh Bu Deti tentang anak-anak membawa piring plastik dan gelas plastik. Nah, itu pun juga lama-kelamaan jika sudah dilaksanakan secara rutin dan penuh kesadaran, maka itu akan menjadi keyakinan sekolah untuk sekolah kita. Terus selain itu, yang sudah kita laksanakan itu ya diusulkan oleh Pak Haji, oleh kepala sekolah tentang budaya LISA, lihat, sampah, ambil. Nah, itu juga bisa menjadi budaya sekolah jika sudah dilaksanakan secara rutin, terus-menerus, dan oleh seluruh warga sekolah. Sebagainya itu sudah kita jalankan bersama, hanya saja kita tidak menyadari apa itu yang sudah kita jalankan. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita semua jadi sama-sama tahu apa yang akan kita jalankan, apa yang sudah kita jalankan supaya bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jadi intinya nanti seorang guru itu tidak hanya guru penggerak, pastinya harus mampu menanamkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pendidikan menurut pemikiran KHD yang berpihak kepada murid. Intinya pemikiran KHD itu semua pembelajaran harus berpihak kepada murid. Apapun kecerdasannya harus kita tuntun, harus kita bimbing, tidak boleh dipaksakan. Jangan sampai anak-anak merasa tidak nyaman. Jadi intinya adalah menghamba, kalau istilahnya KHD itu menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid yaitu guru harus mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian sebuah visi akan terwujud jika disusun dengan terukur, sistematis, terencana, dan konkret. Jadi kalau nanti misalnya mudah-mudahan kita semua bisa menyusun visi sekolah bersama-sama, tidak usah dengan kata-kata yang sulit, nggak usah juga tinggi-tinggi banget. Yang penting terukur, sistematis, dan terencana serta konkret. Dari mana visi itu? Dari kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian dari visi tersebut maka akan muncul berbagai kebiasaan-kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Akhirnya akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah dan mendorong murid untuk berpikir, berproses, dan mencipta secara merdeka. Secara merdeka di sini maksudnya apa? Secara merdeka tanpa paksaan, tanpa mereka harus berpikir nanti kalau ngerjain ini dapat nilai berapa, kalau nggak ngerjain dihukumnya apa. Ya, jadi mereka merasa merdeka untuk mengerjakan tugasnya. Bapak Ibu semua, yang telah saya pelajari mengenai pembelajaran di pendidikan guru penggerak, ternyata tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka tujuan. Misalnya, kadang di kelas suka ada anak yang seperti cari-cari perhatian. Ternyata mereka itu punya tujuan. Tujuannya apa mereka melakukan itu? Biasanya karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi di rumah. Misalnya kurang perhatian dari mamahnya, dari ayahnya, makanya bersikap seperti itu. Nah, yang sedikit mencerahkan lagi, ternyata sebuah penghargaan itu adalah kadang penghargaan itu tidak baik untuk anak-anak, karena penghargaan bisa menciptakan kesenjangan dan bisa menumpulkan kemampuan. Jadi apa maksudnya penghargaan bisa menumpulkan kemampuan? Ternyata kadang dengan adanya penghargaan ada anak yang berpikir begini, pokoknya apapun bagaimanapun caranya saya harus bisa mendapat penghargaan itu. Kadang ada juga anak yang mencapainya dengan cara-cara yang kurang baik. Makanya disebutkan penghargaan dapat menumpulkan kemampuan. Kemudian
untuk hukuman itu juga tidak diperbolehkan kepada anak-anak. Karena apa? Akan meninggalkan traumatik yang mendalam dan mereka merasa menjadi anak yang gagal. Ketika anak sudah dihukum gurunya, apalagi di depan teman-temannya, maka malunya akan terus-terusan dan dia merasa menjadi anak yang gagal dan tidak berguna. Makanya hukuman dilarang di sekolah. Bisa kita simpulkan bahwa pemikiran pendidikan dari KHD adalah kita guru itu sebagai pamong. KHD mengibaratkan kita sebagai petani yang menanam biji jagung. Bagaimanapun bibitnya, pasti petani, tidak usah biji jagung lah ya Pak ya, kita kan banyak petani padi. Bagaimanapun bibitnya, keadaannya pasti si petani akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, mencurahkan segala pikirannya untuk menghasilkan hasil panen yang terbaik. Begitu juga dengan kita guru. Bagaimanapun karakter anaknya, ada yang gak mau diem, ada yang diem aja, ada yang nyanyi terus di kelas, ada yang segala macam. Itu harus kita terima dengan lapang dada. Kita berusaha mengarahkan mereka untuk menjadi manusia terbaik, manusia yang merdeka, tapi tidak hanya berfokus kepada kognitif anak, tapi juga kita harus berfokus kepada karakter anak. Karena yang akan menjadi bekal mereka nanti tidak hanya kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan emosional juga akan menjadi bekal yang tidak kalah penting. Kemudian kita semua diharapkan bisa menyusun visi sekolah secara bersama-sama. Tidak hanya kepala sekolah dan gurunya hanya tahu ketika visi itu sudah dipampang dijadikan spanduk, tapi kita menyusun visi sekolah bersama-sama agar kita bisa mencapai visi itu dengan segala kemampuan yang kita miliki. Dari mana visi kita? Biasanya kita suka pusing kalau bikin visi sekolah. Berangkatnya dari keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan yang sekolah kita miliki. Keunggulan-keunggulan dari murid-murid yang kita miliki. Begitu juga dengan keunggulan-keunggulan dari semua guru yang dimiliki. Itu bisa menjadi visi sekolah. Kemudian dari visi sekolah tersebut maka akan tercipta budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di suatu sekolah atau di suatu kelas. Bapak tadi yang sudah saya sebutkan, Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan itu. Ada yang sudah ditempel, ada yang hanya pengumuman saja. Tapi kelirunya adalah biasanya kita melakukan keyakinan kelas atau biasa kita kenal peraturan kelas itu sendiri, sepihak. Gurunya aja tuh yang nyusun susah-susah, nempel-nempelin gambar. Ternyata untuk menciptakan keyakinan kelas harus bekerja sama dengan muridnya. Nah, kita seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, yang terakhir manajer. Posisi kontrol terbaik untuk guru adalah sebagai manajer. Bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer? Seorang manajer itu tidak menghakimi, tidak membuat gagal identitas anak, maka akan dilakukan dengan segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Simpelnya begini. Ketika anak kita punya salah, jangan langsung ditunjuk. Kamu emangnya kenapa? Kamu ngapain? Tadi gimana gitu? Tidak. Tapi kita tanyakan dulu kebenaran kesalahan tersebut. Karena terkadang apa yang anak-anak lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka mau. Jadi sebaiknya kita tanya baik-baik, dan sebaiknya pula ditanya tidak di depan teman-teman lainnya. Karena itu akan menjadikan mereka minder. Bisa dipanggil ke ruang guru atau di belakang, dikasih bimbingan konseling, ditanya baik-baik, apakah betul melakukan itu? Kalau mereka jawab betul, ditanya lagi alasannya apa melakukan itu. Nanti setelah mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan, alasan-alasan yang sudah diutarakan, maka kita buat kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan. Kalau memang sudah tahu itu salah, jadi tidak perlu dihukum, apalagi hukumannya fisik
itu dilarang sekali karena kita sebagai guru terikat berbagai peraturan. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru atas segala partisipasinya, atas keluangan waktunya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.